Halo, selamat pagi, siang, malam untuk para pecinta film se-Indonesia. Kali ini Nuna akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berasal dari negeri dan jauh di sana, yaitu film Endless Loop. Nah, disimak baik-baik ya kawan. Film dimulai dengan menampilkan jalan berbukit di daerah Cina, di mana ada seorang wanita cantik yang sedang mencari tumpangan karena mobilnya yang mogok. Menunggu dan menunggu, akhirnya lewatlah seorang supir yang menawarkan tumpangan untuknya. Tapi sang wanita ini menolak dengan alasan supir tersebut terlihat seperti pria yang genit. Tak lama kemudian datang lagi sebuah mobil dengan pria yang terlihat baik dan sopan. Si wanita ini pun ikut dengan pria tersebut. Tapi tak lama berselang ia menemukan jika pikirannya salah. Nyatanya pria tersebut adalah seorang psikopat setelah wanita tersebut menemukan sesuatu yang gila di dalam mobil. Dan film pun dimulai. Beberapa hari setelahnya, scene beralih pada sebuah bus yang berisikan beberapa penumpang. Salah satu penumpangnya adalah Wang, seorang pria yang bekerja sebagai agen asuransi dan terlihat akrab dengan si supir yang bernama Tony. Keduanya mengobrol dan Wang memberitahu Tony jika beberapa hari lalu ada seorang wanita yang hilang di jalan ini. Di saat itu juga mereka mendengar berita dari radio yang mengabarkan bahwa terdapat kecelakaan misterius di persimpangan terdekat yang menyebabkan semua jalan harus diblokir untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, seorang penumpang bernama Lee langsung mengeluh dan mengatakan jika dirinya harus datang ke kantornya tepat waktu. Tony sang supir pun mendapatkan sebuah ide untuk mengambil jalan pintas dengan melewati sebuah terowongan. Di tengah terowongan mereka dihentikan oleh seorang pria misterius. Para penumpang pun ketakutan melihat pria misterius tersebut yang sedang berdiri sendirian di tengah terowongan. Dan ternyata pria tersebut hanya ingin menumpang naik bus. Tetapi Lee yang sedang membaca koran pun menyadari jika pria misterius yang baru saja naik ke dalam bus tersebut adalah seorang buronan. Ia akhirnya dengan sengaja menyiapkan sebuah pisau untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Di sisi lain terdapat juga dua orang penumpang bernama Sarah dan juga Jing, beserta dua saudara kembar bernama Park dan juga Wang. Keanehan mulai tampak saat sudah 30 menit bus berjalan tapi tidak ada tanda-tanda jalan keluar terlihat. Tony masih terus saja membawa busnya di dalam terowongan. Akhirnya dengan persetujuan penumpang pun Tony memutar balik bus mereka agar bisa keluar di jalan masuk tadi. Hanya saja kejanggalan mulai terasa semakin nyata saat mereka tidak juga keluar dari terowongan ketika sudah 1 jam lamanya mereka memutar arah. Kecepatan penuh sudah dilakukan oleh Tony, tapi itu semua tidak berpengaruh apapun. Mereka masih saja berada di dalam terowongan di jalan yang sama. Dengan perasaan yang buruk, Tony pun memutuskan untuk berhenti. Semua penumpang memutuskan untuk keluar dari bus guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika semua orang mulai panik, Lee mengambil alih situasi dan meminta semua orang untuk tetap tenang. Ia memutuskan untuk berjalan kaki selama beberapa jam untuk mencari bantuan. Tapi tetap saja, usahanya harus sia-sia dan ia pun mulai memikirkan ide lain. Di sini akhirnya Lee pun meminta tali apapun yang panjang. Ia dan pria misterius tersebut pun berjalan ke satu arah dengan memegang tali, sedang ujung lainnya akan tetap dipegang oleh Wang. Sepanjang jalan, keduanya saling memperkenalkan diri, di mana disebutkan jika nama pria misterius itu adalah Jian. Dari sinilah setelah beberapa saat terowongan pun mulai berkabut. Para penumpang mulai melihat dua sosok berjalan mendekati mereka. Tapi lagi-lagi betapa terkejutnya mereka ketika melihat bahwa sosok itu adalah Lee dan juga Jian. Aneh memang, bagaimana mungkin dua orang itu bisa kembali ke titik semula di mana awalnya mereka berjalan ke arah untuk menjauh. Dan Wang yang masih memegang tali pun harus tertarik dengan keras saat Jin melakukan penarikan pada ujung tali yang lain. Sontak atas kondisi ini pun, supir dan para penumpang sadar jika mereka sudah terjebak di lingkaran setan yang tak berujung. Mau tidak mau, rasa berjuang pun harus dijalankan bersama-sama.
dari mulai pembagian makanan secara merata serta melakukan upaya dalam pengambilan keputusan. Semua pria sepakat untuk memeriksa terowongan tersebut bersama-sama, sementara para wanita dan kedua saudara kembar tetap menunggu di dalam bus demi mendapatkan keamanan. Namun sayangnya, pemikiran tersebut haruslah terbantahkan. Setelah dalam beberapa menit berselang, seluruh bus mulai ditutupi debu secara tiba-tiba. Sarah dan kedua saudara kembar yang sedang tertidur pun harus dibangunkan oleh Jing. Pada saat yang sama, para pria mulai menyadari kondisi itu dan segera datang untuk memastikan kondisi para wanita dan si kembar. Mirisnya, Tony yang sedang memeriksa stok makanan pun dibuat heran. Ia mendapati semua stok makanan sudah dalam keadaan membusuk dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini membuktikan bahwa terowongan itu bukan hanya tak berujung, namun juga membuat waktu turut bergerak lebih cepat. Saking cepatnya, 1 jam di waktu normal rasanya seperti 1 minggu di dalam sana. Ketika mereka kembali ke bus, peta seluruh terowongan pun tiba-tiba muncul, seolah ada yang menaruhnya dengan sengaja secara diam-diam. Lantas dengan cepat Lee pun segera menganalisis peta tersebut yang siapa sangka sekali lagi. Secara tiba-tiba lampu di terowongan pun mulai meredup. Dan anehnya Lee tidak lagi berada bersama mereka, alias menghilang begitu saja. Dengan kondisi yang semakin tak karuan, mereka juga melihat jejak darah yang berceceran di sekitaran mereka. Hal ini pun membuat Jin mengambil alih serta memimpin mereka semua untuk mengikuti jejak tersebut. Mereka berjalan mengikuti jejak darah yang tak mengapa mengarah pada dinding yang terlihat berlubang. Dan benar saja setelah dihancurkan, mereka pun menemukan sebuah ruangan aneh yang memiliki banyak gambar. Baik itu gambar buronan, tangan, serta diagram yang menunjukkan bahwa terowongan ini memiliki pecahan lain. Atas penemuan tersebut, Jin langsung menyimpulkan bahwa untuk melarikan diri, mereka harus menyeberangi sebuah terowongan sebisa mungkin. Dia juga berasumsi bahwa ruang rahasia ini juga akan menjadi jalan masuk yang mengarah ke terowongan lain. Alhasil semua orang terus berusaha memeriksa semua benda di sekitaran mereka demi mendapatkan petunjuk. Yang tak lama, Jing merobek sebuah kalender yang menempel di dinding, dan sebuah pintu kayu pun tiba-tiba terlihat. Anehnya, baru masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka langsung disambut oleh sebuah TV yang sedang menampilkan seorang wanita yang terperangkap di dalam gua kecil. Tak hanya di situ, saat memasuki terowongan kedua, mereka juga bertemu dengan bus yang terparkir persis di tengah titik semula. Bahkan terlihat juga kalau bus tersebut sudah dibaluti dengan kawat berduri. Di dalamnya mereka menemukan sebuah kotak mie instan yang tidak jelas berasal dari mana. Tapi penemuan itu pun langsung membuat mereka terpecah belah setelah Tony mulai merasa sangat serakah. Ia turut menemukan sebuah pistol di salah satu kursi serta mengancam para penumpang untuk memberi semua makanan kepadanya. Dan karena waktu yang bergerak melebihi waktu normal, mereka pun mulai merasa kelaparan. Dan ketika rasa lapar yang tak tertahankan pun, Sarah mulai berpikir lain. Ia berjalan menghampiri Tony untuk membuat kesepakatan. Sarah rela berolahraga dengan Tony asal dirinya dapat mendapatkan makanan sebagai gantinya. Wang yang sadar jika Tony sedang berolahraga pun segera mencoba peruntungannya. Ia masuk ke dalam bus secara tiba-tiba untuk mendapatkan sebungkus mie untuk dirinya sendiri. Tapi sayang, Tony menyadari keberadaan Wang dan mulai menghajar pria itu hingga babak belur. Untungnya, Wang masih bisa selamat setelah Tony berhasil ditikam oleh seseorang dari belakang yang tak butuh waktu lama. Tony pun harus meregang nyawa dalam hitungan detik. Meskipun demikian, Wang tidak peduli sama sekali. Ia hanya peduli dengan jatah makanan untuknya. Dan ketika pengambil makanan miliknya, Wang tidak sengaja melihat lubang tepat di bawah kolong bus. Di mana setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata lubang tersebut mengarah ke suatu ruangan misterius.
Di ruangan itu juga terdapat beberapa gambar aneh serta beberapa puzzle tubuh yang sudah berantakan. Ditambah adegan di TV di mana seorang wanita yang tadinya terjebak sekarang sudah tenggelam secara perlahan. Mengabaikan hal tersebut, mereka pun segera mencari jalan keluar. Dan dengan merobek kalender yang sama, mereka akhirnya tiba di terowongan ketiga. Tapi yang mengejutkannya, terowongan ini jauh lebih basah serta gelap. Yang lagi-lagi bus mereka juga terdapat di dalam terowongan tersebut. Namun kali ini bus tersebut sudah dikuasai oleh para tikus dan juga ular. Mereka merasa putus asa dengan keadaan. Wang pun memakan mie instan yang sudah membusuk. Setelah memakannya, Wang menjadi lebih agresif dan menuntut seluruh makanan untuk dirinya. Parahnya lagi, Wang berani menyimpulkan bahwa jalan rahasia akan terbuka jika salah satu dari mereka ada yang tewas di setiap lorongnya. Dengan itu, Wang berusaha untuk menyerang salah satu di antara mereka. Beruntungnya, peluru yang menyasar ke arah Qian pun harus mengenai bahunya dan ia masih bisa selamat, meski harus menahan sakit. Setelah gagal melewaskan Qian, Wang langsung membawa si saudara kembar ke ruangan tadi. Ia menghantam Park secara terus-menerus hingga muncul perlawanan dari Fang. Tapi naas, Fang harus tertembak berkali-kali hingga tidak dapat diselamatkan. Tidak cukup sampai di situ, Wang yang semakin brutal turut mencekik Sarah sekuat tenaga. Hanya saja untuk saat ini usahanya harus terhenti setelah seseorang kembali menikamnya dari belakang. Hal ini pun membuat mereka yang tersisa berhasil menuju lorong keempat. Tapi kali ini terowongan itu benar-benar terlihat seperti ruang penyiksaan. Pada momen itu juga, Jing yang sedang hamil besar pun tiba-tiba melahirkan. Sementara itu, Qian dan Sarah pun langsung bergegas menuju bus untuk memeriksa kondisi. Namun secara tiba-tiba, Sarah mulai mengalami halusinasi. Ia sengaja bergerak ke arah berlawanan dan menemukan mayat bergeletak di sana. Ia juga melihat cermin yang dimana ia tak sadar terdapat seseorang yang sedang mendekatinya dari belakang untuk menghabisinya. Sekarang hanya tersisa 3 orang saja yang selamat, yaitu Jin, Qing, dan juga Park. Hingga akhirnya semua penjelasan pun akhirnya terungkap. Ternyata siaran radio yang memberitakan tentang kecelakaan di jalan yang terjadi di awal film itu adalah akibat dari penangkapan seorang pembunuh berantai yang berhasil ditangkap di tempat kejadian, di mana pembunuh berantai itu berhasil ditembak mati oleh polisi. Semasa hidupnya, pembunuh berantai tersebut bekerja sebagai kepala dari insinyur terowongan yang ternyata peristiwa ini terjadi akibat dendam dari pembunuh berantai akibat kematiannya. Dengan mengandalkan dunia gaib sebagai perantara, dendamnya yang masih tersisa pun menjadikan dirinya membuat terowongan tersebut sebagai terowongan tanpa akhir. Terowongan tersebut membuat seluruh sifat buruk manusia naik ke permukaan. Rasa lapar, lelah, dan frustasi para penumpang dan supir yang masuk ke dalam terowongan tidak berujung itu menjadikan mereka menyerang satu sama lain. Di akhir, Qing yang frustasi anaknya meninggal pun menusuk Jian secara tiba-tiba, membuat dirinya hanya tinggal berdua saja dengan Park di terowongan tanpa ujung.